Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati sedayanipun para habaib, para alimul ulama, para rama kiai, para sepuh bini sepuh, para pejabat pemerintahan ingkang rawuh, taminipun Habib Muhsin bin Ali Al-Kaf, Romo Yayan Sori, Romo Zamah Syari, dan sedayanipun para sesepuh, Takmir Masjid Nur Iman, Bapak Camat, Bapak Lurah ingkang rawuh, Masya Allah, dan sedayanipun panitia. Mugi-mugi insyaallah kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mugi-mugi sedayanipun ingkang rawuh pinaringan panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, barokah gesangipun. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah dalu menika syukur dumateng Gusti Allah saged ngawontenaken acara Maulid Akbar. Biasanipun nggih pun maulidan malam Jumat kedua, malam Jumat keempat. Berhubung bulan Rabiul Awal, bulan kelahiranipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nderek hormat ngawontenaken Maulid Nabi. Mugi-mugi kula kalih panjenengan didados diakoni dados pecintanipun Kanjeng Nabi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para rawuh, bapak ibu ingkang kula hormati, masyaallah kula nggih memantau persiapan panitia. Masyaallah kemarin sempat doakan semoga tidak hujan. Nah, kula pokoknya minta sama Allah yang terbaik. Ternyata tadi digerojok nggih. Kula mboten ngertos nih digerojok karena saya baru sampai Solo Isya tadi sudah gerimis. Nah, tadi sebelumnya dari Tegal. Jadi katanya tadi hujannya derasnya luar biasa. Ya tetap alhamdulillah itu pertanda berarti Gusti Allah dalu niki ganjarane nggih ngrojok insyaallah. Amin Allahumma. Amin. Ada satu kaidah gini, al-ajr ala qadri ta'ab. Yang namanya balasan itu tergantung kadar capeknya. Jadi kalau kita upayanya semakin maksimal, insyaallah nggih ganjaranipun nggih semakin maksimal insyaallah nggih. Amin Allahumma. Amin. Para bapak, para ibu ingkang kula hormati, menawi kula kalih panjenengan ditangleti sinten ingkang pertama kali memperingati hari kelahiran Nabi. Siapa yang pertama kali memperingati hari kelahiran Nabi? Jawabannya ya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri. Kenapa? Keranten Kanjeng Nabi itu pernah ditanya, kenapa kok puasa di hari Senin? Maka Kanjeng Nabi menjawab, di hari itu aku dilahirkan. Jadi pelajaran kita memuliakan ini hari lahirnya Nabi, itu yang ngajari juga Kanjeng Nabi. Juga Kanjeng Nabi yang ngajari. Terus yang pertama kali membuat puji-pujian untuk Kanjeng Nabi tentang hari kelahiran Nabi, ya pamannya Kanjeng Nabi dan didengar juga sama Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira Kanjeng Nabi kalau lihat sahabat keliru, ditegur apa ditegur? Ditegur apa enggak? Mungkin enggak sahabat keliru didiamkan sama Kanjeng Nabi? Enggak mungkin. Menawi sahabat niku ngendika sesuatu ingkang boten pas, nggih mesti diluruskan sama Kanjeng
Nabi. Lah itu pernah suatu ketika pamannya Kanjeng Nabi namanya Sayyid Abbas bin Abdul Muttalib, palipun Kanjeng Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib suatu hari datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini uridu an amtadihak. Ya Rasulullah, kula niku pengin saged ngelem muji-muji panjenengan. Jadi izin untuk memuji Kanjeng Nabi. Kira-kira sama Nabi dilarang apa dikasih izin? Dilarang apa dikasih izin? Kata Nabi apa? Bukan cuma dikasih izin, didongake. Kata Qul, katakan, la yafdhadillahu fak. Katakan, semoga Allah Ta'ala menjaga mulutmu, menjaga lisanmu. Semoga Allah Ta'ala menjaga mulutmu, menjaga lisanmu. Itu Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib sampai usianya 70 tahun, 80 tahun, tidak ada satupun giginya yang tanggal, enggak ada yang ompong. Yuswanipun sampun sepuh, boten wonten sing ompong, barokah muji Kanjeng. Kata Nabi, kul la yafdhadil, Allah Ta'ala enggak akan menghancurkan mulutmu. Mulutmu insya Allah dijaga sama Allah. Langsung Abbas bin Abdul Muttalib melantunkan syair-syair. Min qabliha tibta fi dhilalin wa fi mustaudain haitsu yuhsaful waraku. Cerita tentang perjalanannya Nabi Muhammad sebelum dilahirkan. Jadi kalau kita ditanya pertama kali makhluk yang diciptakan Allah itu apa? Para ulama hadis punya beberapa pendapat. Di antara pendapat yang termasuk pendapat yang bisa dijadikan pegangan adalah ciptaan Allah yang pertama adalah nur, cahayanya Nabi Muhammad SAW. Ya, ciptaan Allah yang pertama itu cahayanya Kanjeng Nabi. Jadi cerita, cahayanya Kanjeng Nabi diletakkan pada dahinya Nabi Adam. Kemudian satu dari Nabi ke Nabi ke Nabi, perjalanan Nabi itu cahaya Nabi diceritakan semuanya. Sampai pada bagian wa anta lamma wulita asyraqatil ardu wa dha'at binurikal ufuku. Engkau ya Rasulullah, ketika engkau dilahirkan, maka bumi ini menjadi bercahaya dan cakrawala itu terang benderang karena cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kabeh pikantuk barokahipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mula Kanjeng Nabi niku di Al-Qur'an berulang kali sering disebut sebagai cahaya. Sering disebut sebagai cahaya, nur, cahaya. Dalam beberapa ayat. Kenapa? Karena memang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku cahaya di dalam kehidupan. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ngapunten. Kula kalih panjenengan kok sakniki saged ningali niku penyebabnya napa? Nah, boten namung duwe mripat tok. Duwe mripat niku nek pas oglangan peteng napa peteng? Peteng. Nggih boten saged ningali, kita tuh bisa melihat karena ada mata, juga karena ada cahaya. Makanya kita itu bisa melihat. Karena ada mata, ada cahaya, kita bisa melihat. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cahaya agar kita bisa melihat kehidupan di dunia ini. Endi sing apik, endi sing ora, endi sing kurang apik. Maka cahayanya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku cahaya secara hakikatan, secara nyata, juga cahaya secara maknawi.
juga cahaya di dalam kehidupan kita semuanya. Muga-muga sedaya pikantuk barokahipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, jadi memuliakan hari kelahiran Kanjeng Nabi itu ya termasuk ajaranipun Kanjeng Nabi. Masya Allah. Itu kemudian Maulid gimana setelah itu? Sahabat biasa muji-muji Nabi. Lah kok zamannya sahabat kok ndak ada maulidan? Zamannya sahabat ndak perlu maulid. Sahabat itu di rumah yang dibahas Kanjeng Nabi. Di pasar yang dibahas Kanjeng Nabi. Di masjid yang dibahas Kanjeng Nabi. Jagongan karo konco yang dibahas juga Kanjeng Nabi. Yang dibahas itu. Sehingga mereka setiap saatnya connect sama Nabi Muhammad. Itu ada seseorang sahabat keliling, coba pengen dengarkan sahabat ini di rumah cerita apa? Itu cerita, ini cerita perang sama Rasulullah begini, saya ikut jalan sama Nabi begini, saya pergi sama semua rumah. Itu ceritanya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nah, mula teng zamane sahabat rasa enek maulidan long bendina wis kaya maulidan lho sing dibahas terus itu Kanjeng Nabi. Lah nek awake dhewe mboten wis ning masjid ora bahas Kanjeng Nabi. Lho ngene apa nggih? Udah yang kita bahas itu bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat itu semua yang dibahas itu Nabi Muhammad. Mereka duduk kumpul membawakan hadis ceritanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu sampai dengar cerita-cerita Nabi Muhammad dari siapa? Ya dari sahabat yang menyampaikan dari mulut ke mulut sampai kepada kita semuanya. Semoga-moga kita insya Allah pikantuk barokah nggih. Amin Allahumma amin. Hadirin para rawuh, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, sahabat gak perlu maulidan. Nah, maulidan pertama kali diadakan oleh Raja Mudzaffar, namanya Raja Mudzaffar. Raja Mudzaffar mengadakan maulid ketika itu kurang lebih tahun 500-an Hijriah. Kemudian setelah itu maulid jadi tradisi setiap bulan kelahiran Nabi, orang kumpul Rabiul Awal, kemudian setelah itu cerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi. Selama sekian ratus tahun tidak ada ulama yang menyalahkan acara maulid. Tidak ada. Yang nyalahkan itu baru terakhir-terakhir. Tidak ada. Semuanya itu sepakat mengatakan maulid itu termasuk satu ajaran kebaikan. Kenapa? Karena kumpul yang dibahas Kanjeng Nabi. Maulid itu sama kayak dengan jenengan kumpul kemudian buat pengajian tema membahas Rasulullah. Itu maulid. Maulid itu maulid sama. Cuma kita ada yang dengan bahasa Arab tadi sudah dibaca, nanti ini keterangan yang dengan bahasa Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Quran itu isinya Kanjeng Nabi Muhammad, banyak tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun nama Rasulullah bukan nama yang paling sering terbanyak disebut di Al-Quran. Nama Nabi Musa lebih banyak disebut dari nama Muhammad di Al-Quran. Nama Nabi Isa lebih banyak disebut daripada nama Muhammad di Al-Quran. Nama Ibrahim lebih banyak disebut daripada nama Muhammad di Al-Quran. Tapi itu justru menunjukkan kalau Quran itu bukan karangannya Nabi. Ada orang yang meneliti kalau Quran ini memang karangannya Nabi Muhammad, mestinya beliau mencantumkan namanya paling banyak. Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Tapi Allah cerita Nabi Muhammad paling banyak. Anda bayangkan wajahnya Nabi Muhammad disebut di Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Wajhika, wajahnya siapa? Wajahnya Nabi Muhammad. Alam nashrah laka sadrak. Sadrak itu dadamu. Dadanya siapa? Dadanya Nabi Muhammad. Alladzi anqadha dhahrak. Punggung siapa? Punggungnya Nabi Muhammad. Ma kadzabal fuadu Maro'a, hatinya siapa? Hatinya Nabi Muhammad disebut di Al-Quran. Mazaghal basaru wa matagha, pandangan matanya tidak akan menyimpang. Pandangan mata siapa? Pandangan matanya Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah SAW itu disebut sekian banyak anggota tubuhnya dalam Al-Quran.
sampai-sampai Allah Ta'ala sumpah dengan umurnya Nabi Muhammad. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad. Bayangkanlah kalau dibuat sumpah sama Allah, mulia apa mulia? Mulia apa mulia? Nah sekarang kita kumpul, yang kita kenang manusia yang umurnya dibuat sumpah sama Allah. Nggak ada yang lainnya. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula berbahagia dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW itu adalah bahagia menyebabkan kita insya Allah selamat dunia akhirat. Nah, kata Ibnul Jauzi itu beliau mengatakan maulid itu kalau diadakan di satu tempat insya Allah jadi sebab aman, jadi sebab barokah sepanjang tahun. Jadi sebab barokah sepanjang tahun-tahun 600-700 Hijriah itu di Mekah Madinah itu ada perayaan maulid begini. Hari itu ada namanya kitab Bayanul Maulidi Syarif. Itu kalau sudah hari kelahiran Nabi Muhammad, orang-orang itu kumpul di rumah kelahiran Nabi. Yang sekarang dibuat perpustakaan. Kalau kita umrah, mudah-mudahan nanti bisa ke sana insya Allah. Amin. Saya ngamini banter kelakon tenan. Telat. Moga-moga kelakon umrah ziarah Mekah Madinah. Amin. Bisa ibadah haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu kalau sudah hari lahirnya Nabi, itu orang-orang Mekah dulu kumpul di rumah kelahiran Nabi, doa di sana, buat syair muji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi. Baru 100-an tahun ini aja enggak. Sebelumnya gitu. Itu kumpul di rumahnya Nabi, nanti orang kemudian membaca doa menunjukkan ekspresi senengnya, bahagianya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita juga sama. Ayo kita bulan Rabiul Awal menunjukkan betapa cintanya kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini didukung sama Pak Camat, didukung sama Pak Lurah, Takmir Masjid Nur Iman buat acara Maulid Nabi. Insya Allah ini tahun pertama dan insya Allah tahun-tahun berikutnya tetap mengadakan terus insya Allah. Amin. Jenengan tinggalkan kenangan yang baik. Tinggalkan kenangan yang baik. Saya tadi baru datang dari Tegal. Dari keluar tol naik gunung 1 jam. Naik gunung 1 jam itu acara maulid, Masya Allah ramenya itu luar biasa. Acara maulidnya 24 jam. Jadi baca maulid pagi sampai zuhur istirahat, nanti baca maulid lagi zuhur sampai asar, nanti istirahat sholat maghrib ke masjid, isya, habis isya maulidan lagi, besok subuhnya baca burda. Habis itu jam 8 maulidan lagi sampai zuhur. Maulidannya 24 jam. Tradisi sudah berpuluh-puluh tahun. Itu kalau Mbah Gigi saya ngadake ganjarane yo. Full ini. Orang datang, orang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Ganjaran apa mboten? Ganjaran. Orang tuh mengucapkan. Kita kan tadi ya Nabi salam alaika. Ucapan salam sama Nabi kan? Itu ganjaran. Orang tuh sholawat sama Nabi Muhammad 10 kali. Sholawat sama Nabi Muhammad 1 kali. Ganjarannya itu bukan berapa hitungannya, enggak. Allah sholawat sama dia 10 kali. Jadi kalau urusan sholawat sama kanjeng Nabi, bukan malaikat mencatat sekian amal, enggak. Allah langsung yang balas. Orang apa? Sholawat sama kanjeng Nabi Muhammad. Mula kanjeng Nabi SAW itu begitu dapat kabar, umatmu wahai Muhammad yang sholawat kepada Allah, sholawat kepadamu 1 kali, Allah sholawat kepadanya 10 kali. Itu kanjeng Nabi ketika menyampaikan kabar itu, ini kanjeng Nabi langsung sujud syukur dan sujudnya lama. Berseri-seri wajahnya kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Ya Allah, bejone umatku, sholawat sekali, Allah yang balas langsung 10 kali. Dan ini diberikan kepada kita
Nah, maka nggak ada. Pahala sholawat adalah mendapatkan 10 kebaikan atau dilipat gandakan 700 kali. Enggak, langsung pahalanya nggak bisa dihitung. Allah sholawat 10 kali. Sholawatnya Allah kepada hamba itu doa rahmat. Bayangkan coba. Itu karena memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Kanjeng Nabi ngajari kita bukan usolli ala Muhammad, bukan gitu. Atau shallaitu ala Muhammad, enggak gitu, tapi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan sholawat atas Nabi Muhammad. Minta sama Allah biar Allah ngasih Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Kita minta sama Allah biar Allah ngasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita yang langsung ngasih ke Nabi terlalu remeh. Kita minta Allah, ya Allah, buat Nabi Muhammad, pantasnya tuh dapat yang istimewa. Ya Allah, engkau yang bisa kasih Nabi Muhammad sholawat, ya Allah. Itu Allah sholawat sama Nabi Muhammad. Sholawatnya Allah sama Nabi Muhammad itu rahmat beserta pengagungan. Allah sholawat juga kepada kita 10 kali. Mulianya kita kalau lisan kita mau sholawat sama Kanjeng Nabi Muhammad. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Mula nek kepengen hajat kabul. Pengen ndak hajatnya kabul? Utang lunas. Tuku motor anyar. Tuku omah anyar. Pengen? Sholawat. Loh kok iso, Beb? Iya, yang ngajari Nabi kok. Yang ngajari Nabi kok. Anda kalau yang ngomong Nabi percaya apa percaya? Percaya apa percaya? Itu Nabi pernah cerita kiamat, cerita kematian. Cerita kiamat, cerita kematian. Datang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Lah ya Rasulullah, aku nih sering doa, wiritan doa sering. Kira-kira dari jatah doaku yang untuk sholawat berapa banyak? Kata Nabi, masyikta, terserah kamu. Kemudian kata Ubay, ya Rasulullah, seperempat sholawat. Nanti 3/4 sisanya doa. Minta mobil, minta rumah, minta hajat kabul, yang muda-muda minta jodoh yang cakep. Langsung soleh, yang perempuan minta jodoh yang soleh. Doa kan, doanya kan boleh kan, doa tuh macam-macam. Ibu-ibu ya minta doa, ya Allah jadikan aku glowing sepanjang masa. Wis nanti saking glowingnya nganti nek ngombe kopi ketok irenge. Bukan cuma glowing, transparan jadinya. Nah, saya baru doa, tapi 1/4 sholawat, 3/4 doa. Kata Nabi apa? Bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Ada yang lebih bagus? Ada. Ya kalau gitu, separuh sholawat ya Rasulullah. Separuh sholawat, separuh doa. Doa, minta jodoh. Mudah-mudahan nanti yang ngelamar saya laki-laki tampan, tinggi, soleh, duitnya banyak, datang bawa mobil Ferrari. Wis sisa ndonga kok. Ndonga omahe tingkat 5. Omahe tingkat 5 lawange buka dhewe. Wis kaya omah sakit berarti. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sholawat, jadi setengah sholawat, setengah doa. Kata Nabi, bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih bagus. Wah sudah. Ada yang lebih bagus ya, 2/3 sholawat, thulutsain, 2/3 sholawat, 1/3 baru doa. Tadi nih, toko laris, rezeki lancar, nggih, utang lunas, nek ngutangi wong, ya sing diutangi nyaur, terus komplit dongane, baper utangan ini komplit, zahir batin, didongake kabeh, wis. Karena Nabi bagus. Tapi kalau kamu tambah lebih, harus sahabat ini mikir, mengambil keputusan ekstrim.
Ya Rasulullah, wis aku ndak ndonga, ndak njaluk omah, ndak njaluk mobil, ndak njaluk wis dodo wis embuh wis. Aku sholawat tok. Saya hanya sholawat. Apa kata Nabi? Idzan, kalau gitu tukfa hammak wa yughfar laka dzambuk. Kalau begitu yang kamu inginkan dicukupi sama Allah. Dan semua dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, kita ini hidup di dunia Pak Bu, niatnya kan satu. Pokoknya ini pas punya hajat, pengen apa-apa keturutan. Gitu apa nggih? Kalau pengen sesuatu terhindar ya kita semoga terhindar. Itu namanya kifayatul ham, itu dapatnya dari mana? Sholawat. Kita perlunya di dunia ini ning donya pengen apa-apa keturutan, di akhirat diampuni dosa sehingga masuk surga. Bagi siapa yang mendapatkan itu? Orang yang sering sholawat, yang duduknya sholawat, nanti berdiri sholawat, jalan ke rumah sholawat, bangun tidur megang tasbih sholawat, sambil jalan ke pasar dagang di pasar sambil. Orang yang gitu itu nanti dia dapat semua keinginannya. Kenapa? Karena sholawat sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, monggo para bapak, para ibu ingkang kula hormati, yuk kita semua alhamdulillah malam ini bersyukur acara Maulid bisa terlaksana. Alhamdulillah disambut dengan hujan grojok. Wis mugi-mugi tandane barokah yo grojok. Amin, insyaallah bisa diadakan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Dan jenengan yang sudah capek, sudah nyengkuyung acara Maulid ini, ada yang ngeluarkan hartanya, ada yang ngeluarkan tabungannya, niati hormat Kanjeng Nabi, memuliakan Kanjeng. Jangan berpikir wis iki ora enek gunane, bar iki Maulid rampung ya rampung. Oh, jangan salah. Anda yang sudah capek di acara ini, Maulidnya selesai, belum selesai urusan Anda dengan Nabi Muhammad. Enggak mungkin dilupakan sama Rasulullah. Enggak mungkin dilupakan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Nabi SAW itu haus, minta air, minta minum. Dibawakan sama sahabat minumnya. Lah, pas itu di gelasnya loh, gelasnya itu Bapak Ibu, itu ada rambut. Lihat tuh sahabat, lihat loh, Kanjeng Nabi mau minum terganggu nanti sama rambut. Rambutnya diambil sama sahabat. Ngambil rambut tok gini loh. Didoakan sama Kanjeng Nabi. Allahumma jamilhu. Ya Allah, perindahlah dia. Apa yang terjadi? Orang ini, sahabat ini, itu karena barokah doanya Kanjeng Nabi, sampai usianya 80 tahun, 90 tahun, di wajahnya tidak ada satupun rambut putihnya. Ada guanteng bagus koyo enom. Barokah dongane Kanjeng. Lah kalau yang cuma ngambil rambut didongake apa nih awake dhewe insyaallah. Yang hormat ini niat ngeluarkan hartanya, ngeluarkan tenaganya untuk maulidan, ya Allah, insyaallah urip jenengan barokah. Hati jenengan dikasih hati yang tentrem. Niatkan semuanya ya Allah, ya Rasulullah, niat hormat Kanjeng Nabi, niat mensyiarkan Kanjeng Nabi, niat agar orang kumpul salawat sama Kanjeng Nabi. Insyaallah semua kebaikan Anda tidak akan dilupakan sama Nabi Muhammad. Siti Halimah itu nyusui Nabi itu cuma sekian tahun, sampai Nabi SAW itu sampai kemanapun kalau ingat lewat Siti Halimah dikasih hadiah macam-macam. Tidak pernah dilupakan sama Rasulullah. Belum lagi doa-doanya Rasulullah untuk beliau. Kita semua yang mau capek, mau repot untuk maulid, ojo khawatir, insya Allah uripe barokah. Amin Allahumma amin. Saya tidak bisa, mana buktinya? Wis rasakno dewe. Rasakan sendiri, rata-rata orang yang sudah membuat maulid itu tidak ada yang peraih, tahun depannya buat lagi. Kenapa? Ngerasakan berkahnya. Nggak ada yang peraih, tahun depannya buat
buat lagi, tahunnya besoknya buat lagi, terus niatkan seperti itu. Ya kadang-kadang nanti tiba-tiba membuat ada aja ujiannya, tapi jangan mundur, sudah niatkan, insya Allah niati pun hormat Kanjeng Nabi, mugi-mugi sedani pun insya Allah pikantuk barokah, amin, Allahumma amin. Mugi insya Allah Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita, sembuhkan yang sakit di antara kita, berikan berkah untuk kita semuanya, berkah dalam kehidupan kita dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Dan saya cukup sekian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.